Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Azizah. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, insya Allah dalam segala pengharapan dan kesehatan selalu. Amin. Amin. Ayo gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Mbak puasanya lancar Mbak hari Oh. ini? Alhamdulillah lancar sekali dari awal. Semoga nggak ada yang lobang ya. Ayo Amin. puasa nggak? Puasa Alhamdulillah. Di sini kita ngobrol-ngobrol tentang love yourself, love self gitu Mbak. Oh iya, boleh, Ya. boleh, boleh. Tapi sambil aku sharing-sharing aja ya, jadi kayak berdasarkan pengalaman aja, jadi kayak nggak menggurui Ya. gitu. Sebelumnya Mbak ini tahu nggak sih dari makna dari mencintai diri sendiri itu? Menurut Mbak kayak gimana? Oh, langsung ya di bagian self love maknanya. Iya. Sebelum aku ngomong self love itu apa, ini nggak apa-apa ya, aku langsung jawab. Ya nggak apa-apa Mbak. Silakan. Oke. Sebelumnya kalau kita melihat kok ada ya orang itu jarang memuji orang lain, kok ada ya orang itu kadang suka ngasih semacam komentar negatif gitu. Nah, itu aku biasanya selalu ngelihat hidupnya gitu. Apakah dia itu benar-benar self love tentang dirinya sendiri? Apakah benar-benar dia menghargai tentang dirinya sendiri? Nah, ini aku kaitkan pandangan aku ya, Ayu. Jadi, makna dari self love itu secara sadar dan penuh dan utuh juga ketika kita mencintai apa yang Allah dan apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi apapun itu kekurangan kita soal gagal, dijatuhkan, kita akan tetap stay dengan diri kita sendiri. Ya walaupun manusiawinya itu adalah kecewa, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti akan bangkit lagi karena kita sudah enough, udah cukup terhadap apa yang kita punya. Itu sih makna secara gamblang menurut aku gitu, ayo. Biasanya kayak orang-orang ini selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain gitu Mbak. Itu menurut Mbak termasuk self love apa dia itu melabeli diri sendiri gitu Mbak menurut Mbak? Sebenarnya ini ke arah subjektif ya, yuk. Jadi kalau menurut perspektif aku sendiri, itu lihat bagaimana cara dia membandingkannya. Kalau misal membandingkannya ketika, oh dia udah beli baju yang sekian merek, sekian harga, atau oh dia baru yang lebih wah, atau dia punya prestasi yang lebih mumpuni gitu. Nah, kalau memang itu hanya sekedar membandingkan dirinya dan tidak membuatnya maju, maka dia nggak self love kalau menurut aku. Tapi kalau kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, misal ya tadi upaya prestasi ya, pasti itu sifatnya manusiawi. Aku juga ngerasa kadang aku misal aku cuman sampai segini, sedangkan dia udah lebih dari itu. Maka dari itu aku harus memacu diri aku sendiri, tahu tentang diri aku sendiri dengan mengevaluasi diri, sehingga bisa belajar lebih kayak mereka, kayak orang-orang yang menjadi role model aku sendiri. Itu menurut aku nggak apa-apa sih. Paham ya beda di antara dua ini? Ya, jadi yang satunya itu hanya membandingkan tanpa membuat dirinya maju, itu tidak self love. Nah, kalau yang membandingkan dan membuat dirinya bangkit itu suatu tuntunan buat dia lebih baik lagi gitu. Nah, Iya, benar-benar. menurut Mbak sendiri gimana sih orang ini bisa mencintai dirinya sendiri gitu, tips and triknya gitu menurut Mbak? Tips and trick. Kalau tips and trick kayaknya berat banget gitu, kayak aku seolah-olah pakar gitu. Aku cerita pengalaman aku aja gitu ya, Ayu ya. Jadi yang apa aku rasakan. Iya Mbak. Supaya kita sadar, supaya aku sendiri sadar, Ayu sadar, dan orang-orang sekitar kita mencintai secara utuh, itu berarti kita harus mengenali masa lalu kita terlebih dahulu. Kita harus mengenali kekurangan apa yang kita punya. Karena kalau misal aku nih, misal kalau nggak mencari tahu, mengenali diri aku sendiri, itu secara nggak sadar akan terbawa dengan sifat insecure. Insecure itu kan dalam bahasa Inggris ya.
ini tuh tidak, secure itu aman. Kalau insecure itu merasa tidak aman. Apapun yang aku lakuin itu pasti ngerasa nggak aman, ngerasa terancam, membuat orang itu ngerasa apa ya, kita memandangnya itu kesel sendiri karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu yang artinya kita tidak mengenali masa lalu kita. Jadi kalau misal kita punya mimpi nih, punya pencapaian, yang kita perlukan, yang kita rasakan, itu akan ngerasa nggak cukup, selalu kurang. Dan itu akan mendatangkan sifat ya insecure tadi, terus merasa diri itu nggak utuh, akhirnya tiba-tiba nggak self love gitu. Maka dari itu kunci utama dari situ adalah bagaimana caranya kita secara sadar dan penuh serta utuh mengenali diri kita dan masa lalu kita. Gitu Ayu. Intinya berbagi dirilah kita gitu. Mbak kan pernah bilang ya ke saya, kalau cara kita untuk maju itu dengan berdamai dengan diri sendiri. Ya, meskipun itu kalimat yang sulit, kan itu juga berkaitan dengan masa lalu. Pasti orang ini punya masa lalu yang bisa dimaafkan apa tidak dimaafkan. Nah, bagaimana sih Mbak kalau kita tuh bisa memaafkan masa lalu kita seperti itu? Mbak, dengar kayak Sorry ya, ini kayaknya jaringan aku. Aku yeah. putus-putus nggak tadi ngomong? Tadi Sebelumnya. sempat sekali. Jadi di sini bagaimana Oh iya, iya. cara kita Ini tadi bangkit? kamu ngomong putus. Saya ulangi ya Mbak ya. Jadi bagaimana cara kita memaafkan masa lalu kita yang mungkin kelam atau tidak mau diungkit-ungkit lagi dengan diri sendiri? Halo, kayaknya putus-putus Ayu, maaf. Tes masih putus-putus Iya, kan Mbak? udah. Sorry, iya. Udah ya. Saya ulangi Mbak pertanyaannya. Bagaimana cara kita memaafkan masa lalu kita yang kelam? Terkadang kan masa lalu itu ada yang perlu diingat gitu kan. Tapi ada orang yang tidak ingin mengingat masa lalunya karena dibilang kelam. Nah, bagaimana cara kita memaafkan masa lalu tersebut? Oke. Cara memaafkan masa lalu kita adalah dengan berbaik hati, menerima apa adanya, bentukan cinta kita pada diri kita sendiri. Aku pasti ada banyak sekali rasa kecewa, rasa rasa ingin marah pada diri karena ekspektasiku tidak terpenuhi dengan apa yang aku inginkan gitu. Itu sifatnya manusiawi kalau menurut aku. Tapi selanjutnya bagaimana caranya aku bisa memaafkan diri aku supaya bisa lebih lebih bangkit lagi. Gampangnya contohnya kayak gini ya. Kalau misal kita gagal ditolak beasiswa atau sekolah-sekolah yang kita impikan gitu kan ya. Artinya kita punya rasa kecewa yang mendalam dan kita akan overthinking. Semisal, wah jangan-jangan aku nggak pinter nih, jangan-jangan aku kalah saing nih, jangan-jangan semua itu dilabeli dengan jangan-jangan. Artinya kan negative thinking. Nah dari situ kita tidak berupaya untuk untuk mencari evaluasi langsung terhadap diri kita. Itu supaya bisa tetap maju, tetap stay on, tetap semangat 45, kita harus ya merelakan, ya udahlah, mungkin itu bukan rezeki. It's okay. Banyak ikan-ikan di laut, banyak orang-orang di luar sana yang bisa mengapresiasi kita, yang bisa memberi semangat kita. Maka dari itu layaknya kita nggak boleh jatuh dan runtuh. Kita harus tetap utuh gitu. Saya mau kasih contoh juga nih Ayu. Kalau misal ada ada pasangan ya, pasangan yang mencintai kita. Pasangan yang mencintai kita, tapi kita itu nggak mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau misal kita dapat pujian-pujian dari pasangan kita nih, kamu cantik banget sih, kamu cantik banget, kamu lucu,
kamu pinter, misal kayak gitu. Tapi kita nggak ngerasain dikatakan sama pasangan kita. Itu tanya kayak apa ya? Kayak cuma-cuma, tidak menjadikan kita atau membuat kita apresiasi terhadap diri. Karena kita overthinking. Masa sih aku cantik bukannya lebih cantikan dia gitu. Kan pandangan orang kan beda-beda. Strategi struggle itu kan juga beda-beda. Maka perlunya supaya kita mengenali dan memaafkan apa yang kita punya gitu. Itu Ayu secara gamblangnya gitu. Dampak dari menerima memaafkan masa lalu sendiri itu menurut Mbak juga kayak apa? Kan tadi kan bisa dikatakan kalau kita itu tidak memaafkan diri sendiri, kita tidak akan bisa menghargai apresiasi diri sendiri. Nah, untuk yang berkaitan dengan masa lalu itu gimana Mbak? Jadi kalau masa Kalau lalu, misal dampak tidak memaafkan masa lalu gitu ya. iya. Oke. Kalau menurut aku sendiri dampak tidak memaafkan masa lalu kita akan berada ya di zona itu saja sih. Hidup kita separuh waktu kita tuh hanya intinya untuk apa ya membandingkan kepada orang lain. Kita tidak bisa melabeli diri kita itu punya branding, punya keunikan, punya kelebihan karena kita hanya memandang kekurangan kita yang akhirnya bisa menjadikan kita kalah daripada orang lain. Padahal kalau apa ya, kalau kita tahu, Ayu juga sendiri pasti tahu, di atas langit pasti ada langit, di atas langit pasti ada langit gitu ya. Nah, kalau misal dampak-dampak itu terjadi, maka kita akan berada di lapis-lapis terbawah hanya seolah-olah ketika nanti aku sukses, ketika aku nanti bisa berhasil, berarti aku harus merencanakan saja. Tidak apa ya, tidak menjadi sosok yang kita ekspektasikan. Jadi intinya sampai nggak nyaman, sampai nggak tenang, merasa terancam terus, kan pasti hal itu sangat mengganggu psikologis dari diri kita sendiri sih. Saya mau kasih misal ya Mbak ya. Misal ada orang itu tuh punya zona nyaman sendiri, tapi dia tidak mau keluar dari zona nyaman agar dia itu tidak tersakiti dengan yang masa lalu. Maksudnya dia tuh sudah memaafkan masa lalunya dia, tapi dia itu tetap menetap di zona nyaman itu biar tidak terjadi seperti masa lalu. Itu termasuk sudah memaafkan masa lalu atau tidak menurut Mbak? Oh ya, pertanyaan menarik sih ini. Ayo, thank you ya. Jadi aku berpikir ini. Makna memaafkan diri itu bisa aja tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Tapi kita hanya berada di zona nyaman aja gitu kan ya. Karena kita aman, nggak mau jatuh lagi, nggak mau bangkit lagi. Ya udah, kita harus menerima apa yang kita punya nantinya, karena kita nggak mau bersaing dengan orang lain, karena kita nggak mau mencoba nantinya kita akan berhasil apa enggak. Hidup kita dilabeli dengan apa ya, ekspektasi-ekspektasi saja, karena hanya mengira-ngira. Tapi menurut aku jawabannya tadi, iya bisa memaafkan, tapi belum bisa mencintai diri. Hanya bisa memaafkan masa lalu aja, gitu. Nangkep nggak jawabannya, yuk? Nangkep. Jadi kalau saya nangkepnya ya, dia sudah memaafkan, tapi dia masih tetap takut untuk melangkah karena dia belum percaya sama diri sendiri. Dia belum um, ingin dia tuh tersakitin, soalnya dia pesimis terlebih dahulu gitu sebelum melangkah. Apa bener, Mbak? Iya, bener. Bener. Itu poinnya sih. Jadi self love adalah bagian dari mencintai kita dan ditambah ya tadi belum kujelaskan mencintai kita dan sang pencipta. Jadi it's okay kita memaafkan tapi kita juga harus percaya gitu. Dampak dari memaafkan masa lalu dan yang berkaitan dengan self love itu ada nggak sih keterkaitan dengan mental health, mungkin dari kalau kita itu kalau dari mencintai diri sendiri itu nanti mental kita sehat gitu, tidak ada iri dengki atau yang lain gitu. Menurut Mbak kayak mana?
dampak mental health itu pasti ada sih kalau aku sendiri memandangnya. Karena penyakit psikolognya itu kan adalah penyakit yang ada pada diri, bukan yang sejenis apa ya, itu panas, ya apa sih kalau bahasa bahasa biologi atau bahasa kedokterannya itulah ya. Tapi itu penyakit hati, yang mana membuat kita jadi kayak ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak penuh dan seutuhnya gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, contoh-contoh kesehatan mental yang sampai mengganggu, sampai benar-benar apa ya, benar-benar menjadikan kita bahaya atas perilaku kita, atas tindakan kita, itu adalah sifat stres dan nanti akan melangkah pada penyakit depresi. Kalau udah stres aja, yang sehat nih nggak penyakit, maksudnya nggak punya penyakit secara fisik nih, itu aja bisa stres, dan stres itu dapat mempengaruhi semuanya, segala hal. Pikiran kita nggak fokus, kita nggak kritis, kita bisa aja bohong, kita hanya berjalan tanpa alur. Karena apa? Kita stres hanya pasrah. Kalau misal dikasih discuss atau dikasih suatu problematika, harusnya itu kan menantang buat kita ya gitu ya, Ayu. Tapi kita malah terbawa, ah ya udah, aku percaya gitu aja. Ah ya udah, oke. Padahal dengan adanya iyanya kita, dengan adanya oke-nya kita, itu bisa jadi bumerang. Jadi apa ya, timbal balik entah nanti dalam hal marah bahaya bagi kita sendiri, di luar jangkauan dan kendali kita, intinya kayak gitu. Nah, lebih-lebihnya lagi setelah stres, makin depresi, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa ngerasain sih depresi itu kayak gimana. Orang aku kalau misal nggak fokus, itu aku udah bilang stres gitu. Jadi kayak, aku harus istirahat nih, aku harus nggak boleh pegang handphone, nggak boleh, apa ya namanya, kayak berpikir yang bener-bener sampai ngerasa aku down. Aku harus antara tidur, antara makan, dengerin musik, atau mindfulness. Mindfulness itu adalah positive talk. Aku bicara di cermin, sampai kayak gitu. Saking aku harus mencintai diri aku sendiri. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan aku ngomong, oke, nggak apa-apa. Dalam keadaan yang hektik, dalam keadaan yang stuck, itu tiba-tiba merasa tenang. Itu sih antara mental health, penyakit, terus bagaimana cara aku menanggapi atas mental health dari rasa dampak-dampaknya itu tadi. Nah, dari pengalaman-pengalaman Mbak mengapa menangani masalah mental health dan love yourself, Mbak sendiri punya nggak sih pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan kesehatan mental, misal dibully atau insecure atau kegagalan untuk meraih sesuatu seperti itu? Oke, thank you sudah memberikan pertanyaan itu. Aku rasa pertanyaan ini cukup termasuk apa ya, termasuk menjaga aku supaya aku bisa mengapresiasi diri. Jadi, aku ada banget pengalaman ketika aku jatuh, ketika aku nggak semangat, bahkan ngerasa insecure juga. Karena aku ngerasa juga aku manusiawi, jadi kayak tidak luput akan kesalahan. Waktu aku kelas 1 SMP, itu aku kan di pesantren gitu ya, di pesantren. Terus posisinya kan jauh dari segala hal, nggak bisa main handphone, nggak bisa interaksi dengan dunia maya, hanya ya bisa dengan lingkungan sekitar aja. Tibalah saatnya namanya iri-iri sama orang itu ada aja. Nggak tahu apa yang kita lakukan atau kita sendiri yang melakukan, itu bisa jadi apa ya, kita yang kena batunya. Waktu itu intinya pernah dibully. Dibulinya itu kayak sindir-sindiran, maklum lah ya umur 13, 12. Jadi kayak ngerasa down dan sakit hati banget. Pokoknya sakit hati banget. Tapi aku nggak mau ngebales sih. Cuman kayak aku mungkin bisa menyimpan dendam. Ini sebenarnya nggak boleh dicontoh sih. Dendamnya kayak aku akan membuktikan. Jadi dendamnya itu bener positif. Tapi menurut aku salah karena aku bersifat positif itu hanya untuk membalaskan akan hal itu aja, bukan karena diri aku sendiri. Jadi kayak masih ngerasa belum maafkan. Akhirnya aku curhat-curhat nih.
curhat-curhat di buku diary, curhatnya ya dalam bentuk sajak gitu. Nggak taunya tiba-tiba sampai di kelas 2, maksudnya itu udah berlalu, udah lama, akhirnya aku dipanggil sama ustadz aku untuk nge-review apa tulisan-tulisan atau belajar tentang kepenulisan. Terus bacalah semacam diary aku, tapi nggak yang privacy banget gitu, cuman hanya sekedar aku menorehkan rasa aja. Ternyata tiba-tiba dari situ aku tahu artinya kenapa aku harus diam aja, kenapa aku harus nggak boleh membalas, harus harus melakukan hal itu, apa ya, aku harus tetap berjalan dengan yang aku punya. Sehingga buku atas dibulinya aku tadi di kelas 1 SMP itu menjadi buku pertama aku di kelas 3 SMP. Itu hal-hal yang menurut aku excited banget, nggak nyangka sih sampai kayak gitu, padahal bermula dari pembulian itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, panjang nih ya jadi curhat. Yang kedua itu ketika aku gagal masuk universitas. Tahu nggak sih, Hayu, aku itu gagal masuk universitas hanya 2, 3, 4 kali aja. Tapi aku udah nyoba sebanyak 13 kali. Ke-13 kalinya itu yang ke-11 dan yang ke-13 itu baru berhasil. Yang aku masuk UM sekarang ini itu opsi yang ke-13. Sampai ke-13 kalinya itu saking saking aku ngerasa nggak bisa tahu tentang diri aku sendiri. Aku mencoba untuk berekspektasi tinggi, padahal kemampuanku itu nggak segitu. Aku harus menyeimbangkan antara kemampuanku dengan ekspektasi ini, dengan yang aku impikan, sehingga nggak match kan, nggak sesuai. Ya jadinya bisa aja nggak rezeki, bisa aja aku harus kurang aku harus lebih effort lagi belajar soal yang yang aku tuju tentang ekspektasi itu. Jadi ya aku harus mengenali diri aku waktu itu. Dan dari tadi akhirnya aku sadar bahwasanya ketika aku mengenali aku sendiri, mengenali kelebihan aku sendiri, aku nyaman saat ini. Aku nyaman hari-hari yang ternyata di opsi ke-13 tadi. Gitu. Jadi intinya harus bersabar, harus tahu evaluasi terus. Kalau evaluasi kan nggak hanya sekali 2 kali aja, tapi harus ya berkali-kali sampai kita bisa menemukan jati diri kita sendiri gitu. Itu ya, sangat panjang sekali jadinya. Sorry. Iya Mbak, gak apa-apa. Biasanya ya Mbak ya, orang yang punya kegagalan itu tidak mau kembali ke masa itu. Untuk Mbak sendiri, apa mau untuk kembali? Misalnya kalau diberi kesempatan untuk mengulang, apa Mbak mau atau bersedia gitu untuk kembali ke masa itu? Kalau ditanya ke masa kekecewaan, pasti nggak mau sih. Tapi ketika nanti datang yang kecewa, pasti aku harus udah siap. Yang penting aku udah memaksimalkan diri, apapun itu. Kalau misal udah maksimal, kecewa sih pasti ada, tapi tidak berkalut-kalut. Jadi, oke, dari rasa kecewa itu, misal aku ngejalanin hal-hal yang dua hal terbesar tadi, terus tiba-tiba ada rezeki yang lebih besar lagi, pastinya mau kan ya, harus berjuang. Maka dari itu sampai rasanya aku pengen dan ngerasa seneng banget berada di kenyamanan ketika aku lagi pikiranku kalut, ketika aku lagi kecewa, aku tuh langsung percaya, oh tenang, karena aku udah ngelakuin kekecewaan beruntun itu tadi, nanti aku akan mendapatkan hal lebih. Jadi kayak aku ngerasa aku punya pengalaman dan aku harus bisa mengendalikan atas sendiri. Maka dari itu ada kaitannya kenapa self love itu penting. Kalau kita udah mencintai diri, itu artinya aku udah menaruh kepentingan di atas orang lain. Ini maknanya bukan egois ya, bukan egois. Aku ingin meluruskan menurut perspektif aku sendiri. Jadi ketika aku merasa enough dari aku sendiri, maka aku sendiri nggak perlu merasa orang lain harus memuji aku.
Aku pun juga kalau misal mau memuji orang lain, tidak yang berlebihan. Kayak misal kalau aku suka, pasti aku bilang suka. Kalau nggak suka, pasti aku bilang nggak suka. Jadi bukan yang menurut aku kurang nih, terus tiba-tiba, aduh bagus banget, aduh cantik banget, atau apa gitu. Aku nggak akan berkomentar gitu. Jadi kayak aku harus bersikap apa yang aku kenali dan apa yang mampu menjadikan kita tahu dengan diri kita sendiri. Jadi orang lain sendiri menyanjung itu akan berjalan sedemikian rupa ketika kita udah memaksimalkan diri. Gitu sih, Ayu. Mbak punya tips buat self love itu sendiri, Mbak? Tips self love ya. Kekuatan kamu, keunikan diri kamu yang orang lain nggak punya, kebahagiaan yang pernah kamu dapatkan. Jadi dari mencintai diri kita punya kekuatan lebih yang mana orang lain tidak atau belum tentu mampu berada di posisi kita. Jadi harus percaya, harus harus memahami passionnya kita dalam mencintai diri supaya kita bisa bekerja dengan kenyamanan kita, bekerja dengan apa yang kita mau. Kalau misal kita nyaman, pasti apapun yang kita lakukan itu akan sifatnya rela berkorban. Walaupun udah dikecewakan berkali-kali, kita akan tetap melakukan hal itu karena kita udah nyaman. Malah kita akan merasa kurang-kurang kalau misal gagal berarti aku harus lebih lagi, aku harus lebih lagi. Itu tingkat kepercayaan dalam diri seseorang kalau menurut aku sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa mencintai diri sendiri? Secara fisik ya, kita kalau misal memandang nggak seperti dia yang layak, nggak bahagia seperti mereka, di era digital kali ini, bersosial media pastinya sudah sudah berhasil dengan passion mereka masing-masing. Tapi karena kita sudah percaya dengan diri kita, secara nggak sadar, kita akan, oke, aku punya sesuatu yang unik untuk kita sendiri. Nggak apa-apa kok orang lain punya itu lebih dari kita. Kalau menurut pandangan kita sudah bagus, udah oke. Tapi kita punya be authentic for myself, for ourselves, untuk diri kita sendiri gitu. Intinya kita harus merasa enough, terima kasih kepada Sang Pencipta kita, karena segala-gala pondasi, segala-gala hal yang utuh, biar nggak kurang, biar bersyukur, biar nggak insecure, kita harus tetap mengendalikan rasa percaya kita terhadap kita dan Sang Pencipta kita. Gitu, Ayu. Wah, Masya Allah sekali ya, Mbak ya. Menurut Mbak nih ya, bagaimana cara kita tuh biar selalu mindfulness? Nah, demi menjaga kesehatan mental kita. Mindfulness itu berarti berpikiran yang yang realistis gitu ya, yang nyaman. Pokoknya cocok sama kita gitu ya. Iya, Mbak. Kalau menurut aku habits yang baik, lingkungan yang baik. You are what you eat. Berikan asupan gizi dan nutrisi seimbang untuk tubuh. Waduh, ini maksudnya apa ya makanan-makanan? Kalau menurut aku sih gitu. Kayak makanan apa yang kita makan itu akan berpengaruh dari emosi dan mood kita. Aku ngerasa ya, contoh nih, aku pernah makan asin-asinan gitu ya, micin-micinan. Terus aku ngerasa setelah makan kayak gitu tuh kadang uring-uringan gitu. Kadang ngerasa emosi, nggak tahu ya, mungkin perasaan aja. Tapi aku mau maknanya dengan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi gitu. Jadi yang kita konsumsi baik, maka kita insya Allah akan menjadi baik pula. Terus kemudian yang kedua, kita harus olahraga teratur. Olahraga teratur bukan berarti kayak misal harus jadi atlet gitu ya. Harus jadi pemain yang nasional, harus mumpuni dengan olahraga, dengan kayak badminton, basketball, volley, atau apapun itu. Menurut aku nggak seperti itu. Tapi yang penting kita menggerakkan aktivitas di tubuh aku sendiri. Kenapa? Karena ketika kita olahraga, itu akan mensuplai
nyuplai oksigen yang ada pada tubuh aku nih gitu. Ini yang meningkatkan hormon apa ya? Hormon oksitosin kalau nggak salah, oksitosin, sehingga sosial insting kita saat kita ngobrol dengan orang lain itu bisa lebih kritis dan tinggi. Makanya orang-orang yang suka olahraga, memanfaatkan diri akan ngerasa nyaman banget karena mampu memberikan energi lebih, support lebih gitu. Yang ketiga itu apresiasi. Apa ya kalau aku mengistilahkan itu gratitude attitude. Gratitude itu coba kalau misal kita mengingat kembali berkah apa yang kita peroleh selama ini. Bagaimana cara kita mensyukuri dalam hidup, terus berbelas kasih dengan diri kita sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita nggak baik-baik aja, apa yang kita gagal, semua itu tetap kita syukuri. Karena itu semua apa ya, Tuhan kita, Allah pencipta kita nggak akan salah menempatkan pundak, istilahnya kayak gitu ya. Pundak itu bukan berarti amanah kamu dapat job ini, kamu sebagai ketua kamu ini, enggak. Tapi ketika kita menjalankan sesuatu, menurut aku itu adalah sudah diberikan pundak bagi diri kita untuk menjalankan apa ya, maksimalkan diri lah intinya kayak gitu. Terus positive self talk. Jadi berdialog dengan membangun hubungan baik yang ada ngomong di depan cermin gitu. Kayak ngerasa aneh banget gitu. Kalau misal orang-orang terdekat aku pasti pasti tahu dan ngerasa bahwasannya aku selalu ngomong di depan cermin, baik itu aku nggak baik-baik aja, baik itu aku sedang sangat baik-baik aja atau sangat bersemangat, itu aku pasti self talk. Jadi aku tiba-tiba kayak latihan gitu di depan cermin ngomong apa yang aku pikirkan. Sampai kadang-kadang aku memikirkan suatu hal ya, misal self talk tadi ya, self talk mencintai diri kepada sang pencipta. Tiba-tiba itu ngucap di mulut karena saking kebiasaan ngomong di depan cermin itu. Ini agak aneh tapi aku seneng banget sih. Karakter aku sendiri yang aku kenali ini contohnya. Terus bersifat positive things, apapun orang itu kan kalau misal kita kadang diajak gitu ya, diajak gibah. Namanya manusiawi. Ya udah, kita dengerin aja kalau misal nggak cocok. Tetap aja positive thinking atau kita nimbrung cuman kayak istilahnya kita ngasih tahu, ya mungkin emang itu karakter dia, ya mungkin dia ngerasa hilaf atau apa kayak pokoknya kita ngingetin supaya kita tetap positive thinking gitu. Apapun bentuknya, apapun apa ya yang kita apresiasikan itu aku harus memanfaatkan dengan positive self talk. Terus belajar terakhir belajar hal baru setiap hari. Apa ya? Learning a new things every day, every time. Aku suka banget sama perjalanan. Karena dengan perjalanan aku bisa belajar banyak hal. Karena dengan belajar hal baru setiap hari apapun itu, mulai dari aku suka, aku idamkan, itu akan tumbuh kalimat do what you love and love what you do. Jadi apapun yang aku cintai dan apapun yang aku lakukan itu pasti akan membuat aku nyaman. Belajar nulis, belajar masak, belajar marketing, at least kalau aku ngerasa sendiri dari aku ngobrol sama Ayu ini juga termasuk belajar gitu. Udah sih. Ada berapa tadi? 4 atau 5 gitu ya? Iya, Yang bisa aku rangkum. terakhir nih Mbak ya, pertanyaan Ya. terakhir. Pesan apa sih Mbak yang mau disampaikan buat nanti yang nonton gitu? Kan nanti mau dimasukkan ke YouTube nih. Nah, pesan apa sih Mbak yang mau disampaikan kalau self love itu penting gitu loh, apalagi berkaitan dengan kesehatan mental seperti itu. Kata-kata yang selalu aku pegang bahwasanya
tes Mbak Ziza. Mbak Ziza Mbak lost contact di ini. Aku selalu melakukan apapun itu. Misal ketika aku self talk ini juga sama Ayu, barangkali nanti ada pertanyaan yang nggak bisa aku jawab atau apa ya, menyudutkan bumerang aku harus siap yang ada, karena apa ya, karena aku udah memaksimalkan diri, jadi aku nggak boleh kecewa gitu. Ketika aku gagal, ditinggalkan, terus tidak dicintai oleh orang lain, maka yang menjadi value dari aku sendiri adalah diri aku sendiri. Aku harus bisa mengangkat, aku harus bisa mencintai dan mendobrak, break myself, break yourself dengan diri aku sendiri. Dengan bagaimana caranya? Yaitu apapun yang kita lakukan setiap harinya. Jadi kayak setiap waktu itu adalah kunci keberhasilan dan kunci kita dikenal dengan orang lain. Bagaimana perasaan kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana ya apapun itu tentang value maupun passion yang ada di diri kita. Last ya, ayo, I don't have to be the smartest person. Jadi orang yang paling pinter, aku nggak harus jadi orang yang paling dikenal, but I have to be the most hard worker. Jadi aku harus bekerja keras, pokoknya intinya aku harus bekerja keras. Apapun itu, gimana pun caranya aku harus bekerja keras. Bukan berarti kayak sifatnya ambis, kalau ambis itu harus tercapai akan hal itu. Tapi kalau dalam hal bekerja keras, berarti mengupayakan walaupun itu gagal, nanti akan dicari jalan keluar lagi. Itu prinsip yang aku jalani. Maka akan muncul suatu moto aku, there is a way if you have a will. Akan ada suatu jalan ketika aku punya kemauan, ketika aku punya keinginan. Jadi dari a way itunya, dari jalannya itu akan menciptakan self love, pondasi secara utuh, secara tangguh, nggak rutuh dari kita dan sang pencipta kita. Gitu, ayo. Aja ya. Terakhir. Ya, Masya Allah banget, Mbak. Saya juga belajar di sini tentang mencintai diri sendiri gitu. Pengalamannya juga, pengalaman Mbak Ziza banyak banget gitu yang buat bisa dipelajarin di sini. Tapi udah di ujung ini, Mbak. Udah di ujung acara, udah di ujung ini pertanyaan. Iya, bener banget. Mungkin nanti bisa diadakan lagi webinar gitu, nanti Mbak jadi materinya atau apa. Ya belajar bareng lah ya, sharing-sharing bareng gitu. Iya, kalau gitu saya akhiri ya Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ayu, sehat selalu ya. Iya Mbak, terima kasih kembali.